Nah, di sini al-hukama ya. Qala al-hakim min al-hukama. Orang pandai ini, cendekiawan ini juga pernah mengatakan dalam satu kajian baitnya, sittah hisalin ya'rifu bihinnal jahil. Ya, orang bijak itu berkata, ada 6 ciri-ciri orang bodoh. Yang pertama adalah ahadu al-ghadab fi ghairi syai'in. Ya, dia pertama marah tanpa sebab. Kan ada orang-orang yang begitu tuh. Model marah-marah, nggak tahu jundrungannya, lu ngapa ngamuk aja sama gua. Nah, ini hati-hati nih orang kayak gini, orang bodoh jangan dideketin yang begitu modelnya. Iya, dia punya problem di mana, kita yang nggak tahu-tahuan kebabaran. Hati-hati nih. Ini ada ciri-cirinya orang bodoh. Ya. Al-jahl tsani al-kalam min ghairi naf'in. Jadi ada orang juga, ya, cirinya yang kedua adalah ngomong yang tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi orang beriman yang kita bilang tadi kepada Allah dan yaumul akhir hendaknya apa? Berkata yang baik. Qulil khairan au liyasmut. Kita diminta sama Allah supaya kita ini kalau nggak bisa ngomong yang baik, diem. Ya, ciri-cirinya orang bodoh itu apa? Kagak bisa diem. Dia ngomong aja, yang ngomong kagak ada manfaatnya. Ini kan bahaya nih. Kalau kita tahu itu ciri bodoh, malah dijakrabin yang begitu. Ini banyak waktu kita akhirnya sia-sia. Amal kita akhirnya sering bertaburan kemana-mana. Ini. Wal alamatu tsalits al-'atiyah min ghairi mawdi'i. Ya, yang ketiga cirinya orang bodoh itu dalam pergaulan memberi yang bukan pada tempatnya. Ya baik nih, baik sama yang bukan tempatnya. Kudunya kan dia baik sama orang dekat dulu, sama temen akrab. Bahkan kita tahu kalau ada keluarganya dia kagak kasih, tapi sama kita kasih, hati-hati. Itu orang bodoh tuh begitu. Lu ngapa baik banget sama gua, sama bini lu kagak, sama anak lu kagak, sama mak lu kagak. Nah, ada yang begitu. Sama kita mah baik banget beneran. Model begitu mah banyak. Nah, ini cirinya orang bodoh. Kalau kita tahu ada gelagat kayak begitu dari kerabat atau teman kita nasihatin. Ini jangan nyungsang punya amal. Sama gue bisa baik, tapi sama orang keluar deket kagak baik. Ini hati-hati. Makanya peringatan keras itu dianggap satu ciri kebodohan. Akan membuat amalnya itu sia-sia. Coba dah kalau kita bawa baik sama orang, nauzubillah, kalau kenapa-napa, siapa yang paling dulu ngurusin? Nah, orang paling dekat. Yang ngurusin, ya maaf kalau dia nggak bisa cebok, yang nyepokin. Ya, kalau dia nggak bisa makan, yang nyuapin. Ya orang dekat juga. Yang dulu katanya kurang diperhatiin. Yang mana teman-teman yang dulu katanya banyak, yang kita traktir mulu. Giliran di WA lagi susah, beli satu. Diselidik-selidik apa? Diblokir-blokirin. Nah, masya Allah. Dan banyak yang begitu. Datang sama kita, akrab sama kita pas lagi apa? Lagi ada doang. Nah, kita nggak nyangka yang kayak begitu. Teman mah bisa berbekas, tapi keluarga yang terdekat itu tidak pernah ada bekasnya. Apalagi anak, apalagi orang tua. Ya, ini jangan sampai ciri bodoh ini ada di sekeliling kita. Ya udah belajar nih ya kita ingetin lah. Ya, nyenggol-nyenggol dikit. Gua habis belajar nih, nggak enak nih kalau lu begitu. Nah gitu, senggol-senggol atas nama apa? Atas nama ilmu, atas nama majelis, bukan atas nama pribadi. Ya kita kan bisa bersinggungan jadinya kalau nasehatin atas nama kita. Gue bilangin lu ya, lu kata siapa? Kan jadi begitu. Gue tahu dah pokoknya. Lu dari dulu nggak bener lu. Enak ngajakin ribut jadi begitu. Jadi kita atas nama orang lain untuk menyentuh dan menasehatinya, ini salah satu adalah tugas kita. Ya, itu dari ciri yang ketiga. Ciri yang keempat apa? Warabi' ifsadu syirr. Ifsadu syarr 'inda kulli ahad. Ya, dia tidak bisa membedakan mana teman, mana musuh, mana lawan, mana teman. Itu nggak bisa bedain. Teman yang ngajak kebaikan mana, yang mendekatkan diri kepada Allah juga mana, yang ngajak kepada kelalaian itu mana. Nah, itu ciri kebodohan. Ada orang-orang yang asiknya doang dicari. Gua mah asik sama dia. Kalau nongkrong ya kita ngakak mulu gitu. Tapi nggak ada tuh peringatan yang mengingatkan kita sama Allah. Nah, ini ya jangan dideketin. Ya. Jangan sering-sering. Kalaupun kita cuma mau menjaga hubungan, ya jangan keseringan kumpul, apalagi sampai menafikan kebesaran Allah, apalagi sampai menghardik dan mengkritik ulama atau guru-guru. Nah, ini selagi masih belum memiliki kesadaran yang total untuk kita fahami atau kita dengarkan darinya, maka kita jaga jarak. Gitu.
Ada orang-orang yang punya statement begitu, jangan datengin majelisnya. Misalnya dia punya majelis nih, kok perasaan dia punya dosa sama Ustadz Anu misalnya, lagi pengajian dia fitnah-fitnah, ya dia omongin, ya bagus sih, tapi omongannya itu kadang menyakitkan ketika ada orang yang tahu, murid-muridnya yang tahu. Kita belum pernah mendengar istilahnya untayan-untayan maafnya, atau ucapan-ucapan klarifikasi lah kalau bahasa sekarang, ya. Belum pernah minta maaf, belum kedengaran apa. Ya udah, jaga jarak aja sama itu majelis. Gitu, khawatir, maka kita akan terpedaya lagi, akan terpedaya atau ikut bersama golongannya. Ya, karena memang al-mar'u, kata Rasulullah ya dalam sabdanya, Rasulullah berkata, al-mar'u ala dini khalilih. Ya. Falyanzur ahadukum man yukhalitu. Artinya seseorang itu tergantung pada agama temannya, pada teman dekatnya. Maka lihatlah dengan siapa ia bergaul. Nah, ini hati-hati. Nabi udah ngingetin, agama kita aja bergantung sama siapa kita berteman. Kalau ada orang yang punya potensi ngerusak akidah aja, itu jangan ditemenin. Nggak usah pakai diajarin lagi, udah kita pikir aja sendiri. Ada majelis yang membuat itu lalai dari kehusuan kita. Adanya kok ngalahin orang mulu, ini majelis. Ngalahin mulu, ibadah orang disalahin mulu. Kemarin kita belum lama habis mengkaji dari kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, ya. Kata beliau, jadilah kita hamba, jangan engkau menjadi hamba apa? Hamba dunia, hamba nafsu, hamba manusia. Yang terakhir Al-Fakir waktu membaca itu, jangan juga menjadi hamba akhirat. Kita sempat agak kaget tuh waktu membaca kemarin dalam pembahasan atau kajian kemarin. Kenapa? Kan sering terjadi kayak gitu. Nyalahin orang atas ibadah orang, nyalahin aja. Lu ibadah lu salah lu. Caranya begini nih, tahiyat begini, caranya begini, kan banyak begitu. Jadi apa? Jadi hambanya ya akhirat dia. Lalu beliau melanjutkan, maka jadilah kita hamba Allah Azza wa Jalla. Jadilah kita hambanya Allah. Gitu. Beliau mengingatkan kita. Ya, Al-Fakir sempat agak kaget juga waktu baca, belum ada terusannya kan. Oh nih, jangan jadi hamba akhirat. Kan kita yang kita cari akhirat. Kok nggak boleh? Nah, rupanya apa? Ada orang-orang yang kejebak di situ. Kejebak sama apa? Sama cara dekatnya kita sama Allah. Kan sebetulnya itu fasilitas cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu apa? Maklumat akan akhirat. Tapi jangan kesangkut di situ. Kita lupa sama tujuan utamanya. Tujuan utama kita adalah lillahi ta'ala. Gitu. Kita ingin menjadi hambanya Allah. Jangan juga sampai kok apa maksudnya di sini? Jadi kayak salah kaprah. Hati kita ini kok jadi nggak damai gitu. Isinya bukan jadi tidak ada kerahiman, tidak ada rasa kasih sayang. Gitu. Isinya kok nyalahin aja. Nah ini yang diantisipasi sama beliau. Dan itu sudah terjadi zaman-zaman dari tabi'in. Ya. Ketika Sayyidina Ali dibunuh oleh siapa? Oleh Abdurrahman bin Muljam, ya, yang salah seorang sahabat yang hafal Quran. Nah, ini kan luar biasa. Dia merasa bahwa itu ibadah. Ini kan antisipasi bahwa apa yang mereka inginkan itu bahkan lari dari konsep ibadah itu sendiri. Ibadah kita hanya untuk Allah. Tujuan kita adalah kepada Allah. Kita menghamba kepada Tuhan pencipta atas ketaatan kita. Ya. Sampai Allah meringankan atas maklumatnya. Kalau aja nggak bisa akan ketaatan padaku, misalnya kita waktu musafir kan kudunya madep kiblat ya. Tapi dalam musafir apa? Kan kita kan boleh madep mana aja. Itu Allah kasih tahu. Segitunya Allah sayang sama kita. Tapi kan tujuan utama bukan pada ketaatan yang tidak ada jalan keluar. Bahkan apa? Lagi junub aja, lukanya terbuka, menganga, darah itu bisa mengocor misalnya. Itu boleh pakai tayamum, nggak boleh pakai diusapin, dimandiin lagi junub itu. Ya. Kan ada kisah sahabat yang tanpa maklumat, ya mandi dalam keadaan luka terbuka, dalam luka-luka perang itu, akhirnya apa? Meninggal. Ya, karena dialognya sama yang nggak tahu, ya itu yang Nabi katakan, betul kan? Kita akan bersama teman yang paling dekat. Agama kita itu tergantung teman yang paling dekat. Di mana kita bergaul? Karena gaulnya kurang, akhirnya tewas. Ya mandi, disuruh mandi, nggak boleh nggak mandi. Kan harusnya nanya, ngerujuk ya sama sahabat yang lebih senior. Tanya dulu. Gitu. Itu terjadi sama Nabi. Nah, makanya kita disuruh untuk bertanya kepada
yang lebih tahu. Ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan dalilnya begitu. Ya, kalau kita nggak tahu, tanya ahli zikir, tanya ahlinya, supaya kita nggak kesalahan, supaya kita nggak salah langkah, supaya kita nggak dalam posisi murka, ya, posisi hilang pahala dan ganjaran yang kita cari. Ya, kita pengen akhirat kita tujuannya betul-betul untuk Allah, tapi nggak kesangkut, sangkut aja isinya nyalahin orang, isinya mengoreksi ibadah orang. Orang pengen ibadah aja itu udah syukur. Ngaji aja nih, ngaji sekarang nih syukur, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Yang belum paham kan dikasih paham. Islam itu datangkan secara rahmat, ya, secara adab. Maka ketika kita sudah tidak membicarakan hal-hal yang basic, baru kita boleh keras. Kita boleh keras sama siapa? Ya sama yang udah selalu kita gembleng. Beda sama yang baru. Yang baru mah jangan yang digembleng, jadi belum tahu. Anak kecil masa belum apa-apa kita sentilin. Sholat yang benar, madep jangan ke sono. Kan enggak. Kita kasih tahu kiblat sono. Tapi kapan kita gembleng orang? Istilahnya kita tempeleng lah bahasanya. Kalau dia udah tahu ilmunya, dia ngeremehin, dia main-main, ya, apalagi ngatain. Nah ini salah satu yang harus kita jaga dalam pergaulan, ya. Ini beliau mengingatkan kita, jangan sampai kita menjadi hamba-hambanya yang selain Allah. Memang sih bahasa kata doang nih omongannya. Saya sih karena Allah, tapi aplikasinya kagak, ya. Dia percaya banget, takut banget sama orang, takut banget sama benda, takut banget ini. Ini mau jadi hambanya siapa? Besok waktu mati yang diingat apa? Ya benda itu sendiri, ya manusia itu sendiri. Ya bukan Allah yang dicari, bukan tujuan perintah utamanya. Makanya ini bagian dari untuk kita menintrospeksi. Ya sejauh mana dalam lingkungan kehidupan kita ini ada pola-pola yang seperti itu dalam kebodohan di pergaulan kita. Alamat yang kelima adalah menyebarkan aib sendiri. Ya. Aib sendiri diumbar-umbar. Ini orang bodoh ini. Ya. Jangan kita ini kan ada aib yang modelnya begini. Ada kejadian yang menurut dia itu dosa. Ya. Yang dosa itu cuma dia doang sama Allah yang tahu. Kan sebenarnya perlu kawannya nggak perlu tahu. Supaya apa? Ada peluang Allah membukakan futuh maghfirahnya. Pembuka apa? Pembuka taubatnya. Alasan Allah untuk menjaga taubat seorang hamba itu adalah hanya Allah yang tahu sama dia. Jangan diceritain. Ketika diceritain, tidak ada alasan untuk Allah mengampuni lagi, kecuali betul-betul dalam taubatan nasuha dan saudara pun tahu. Ini kalau udah dimaklumatkan beda kan. Aib-aibnya diumbar-umbar, ini adalah bodoh. Yang sebetulnya Allah mudah untuk mengampuni, ya kan? Menghapus, diceritain sama orang. Wah, dia mah udah bukan bekas lagi. Udah gitu kan. Nah, lu tahu dari mana? Nah, gua pelakunya. Nah, kan udah kita kagak tahu apa-apaan, jadi tahu. Ini yang sering juga kebodohan-kebodohan itu yang tersirat dalam pergaulan zaman-zaman bodoh sekarang ini. Ini emang luar biasa ini. Agama datang itu di akhir zaman itu memang seperti asing kembali. Datang dengan keadaan asing, maka pergi juga dalam keadaan asing. Nah, ini makanya kita yang tahu, yang terikat dengan majelis, yang sering hadir, ya bedain lah. Kita beda sama orang-orang di luar. Ya, kajian kita beda sekarang. Ya, maka kita rubah akhlak kita juga beda. Ini salah satunya. Dan yang terakhir adalah alamatnya adalah percaya pada semua orang, curhatan. Ya, curhatan orang dipercaya semua, ditelan udah mentah-mentah. Ya. Tapi dia tidak bercurhat diri kepada Allah Ta'ala. Ya, jadi dia pengen ngeluahin apa aja yang dia punya. Itu salah satu kebodohan. Yang tadi aibnya diceritain, dia nggak cerita sama Allah. Dia nggak mendekatkan diri kepada Allah. Padahal fasilitas untuk mendekatkan diri kepada Allah itu sangat luas. Ya, mendamaikan diri kita. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah kita dalam mengingat Allah itu akan menjadi tenang? Kan gitu. Ini enggak, nyari tenang sama manusia. Ya, sama temen, sama medsos. Yang yang katanya ya medsos itu ada suara Tuhan, ya. Kalau udah viral itu netizen itu suara Tuhan katanya. Hati-hati, hilang semua amal nanti. Ya, besok yang ketemu cuma itu doang. Ya, kita minta kasihan, kita pamer-pamer ibadah kemana-mana, di foto-foto, obrol-obrol, ya. Status udah kayak wali bener. Status udah kayak hebat banget tuh, masya Allah, ngalang-ngalain kiai, ngalang-ngalain habaib. Nah, ini luar biasa ini. Cuma semata ingin dipuji, ya. Semata tidak ada perubahan pada dirinya, tidak ada penghambaan dia kepada Allah. Yang dia hambakan apa? Ya viralnya itu tadi, pengakuan netizen.
Nanti waktu datang sama Allah, ya Allah, aku begitu terkenal ya Allah. Aku dipanggil Ustadz Kiai. Allah tolak mentah-mentah. Tidak untukku, kata Allah. Ya, semua kau dapatkan. Ya, emang didapetin semua. Ya. Dibilang orang paling royal. Karena kan waktu sedekah tuh dipamerin mulu tuh. Wah, ada tukang minta-minta. Ya, tukang sapu dikasih sejuta. Rupanya pengen viewers doang. Ya kan? Pengen pengakuan manusia doang. Waktu besok disaksikan di hadapan Allah atas kebaikan-kebaikan yang pernah dia buat, nol. Nggak ada nilainya. Nauzubillah min zalik. Makanya kita harus rajin-rajin ya menggembleng diri kita ya, tazkiyatun nafas, untuk kita taqarrub sama Allah, betul-betul menghamba diri kepada Allah. Di saat diamnya kita, menyendirinya kita, coba kita bermesraan, mengadu, curhat ya. Bukan sama teman, boleh sama teman, cuma jangan keterlaluan gitu aja. Jangan kelebihan, jangan yang sifat-sifatnya aib yang nggak perlu orang tahu jadi dibuka-buka. Apalagi bukan cuma teman yang seleting atau pembicaraan empat mata. Ini teman yang lebih parah lagi adalah netizen yang dianggap adalah kawan penolong dia. Ini bahaya. Ini fitnah akhir zaman. Maka dari itu kita dalam kajian ini coba mawas diri akan kerusakan zaman. Ya, tak bosan-bosan Al-Fakir secara pribadi juga mengingatkan diri dan juga kepada para hadirin agar selalu meningkatkan nilai-nilai takwa kita sama Allah. Ya, agar kita selalu terjaga dari sifat-sifat yang membuat murkanya Allah. Ya, agar kita jangan sampai menjadi hamba yang sia-sia dalam kehidupan yang sekali ini, yang hilang semua amal ibadah atas sebab kejahilan kita. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah jaga kita, semoga Allah tingkatkan ibadah kita, semoga Allah selalu mengikhlaskan dari amal ibadah yang telah kita perbuat. Amin amin ya rabbal alamin.